4 pemain timnas Indonesia bakal ramaikan gelaran Piala Presiden 2025 masih bisa bertambah lagi. Evan Dimas buka suara soal viral terlihat lebih kurus, ex-kapten timnas Indonesia belum mau kembali bermain sepak bola. JIJ soroti perbedaan standar sepak bola pemain timnas Indonesia dengan Jepang usai kalah dengan skor besar. Warganet Jepang puji militansi supporter timnas Indonesia, doakan skuad Garuda susul Samurai Biru ke Piala Dunia 2026. Pundit Vietnam, nilai timnas Indonesia tak akan mampu bersaing dengan skuad Malaysia sekarang. Usai kalah dari Jepang, Patrick Kluivert bakal perbaiki 2 hal di timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai kalah dari Jepang, Patrick Kluivert bakal perbaiki 2 hal di timnas Indonesia untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu ia ungkapkan usai timnas Indonesia kalah telak dari Jepang pada matchday terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kalah dengan skor 0-6 dari Jepang di Panasonic Stadium, Suita, Selasa, 10 Juni 2025. Patrick Kluivert sadar bahwa Jepang bukan tim yang levelnya sama dengan timnas Indonesia. Jepang adalah tim nomor 1 Asia dan ranking 15 dunia. Tim Samurai Biru juga langganan tampil di Piala Dunia 2026. Sementara timnas Indonesia ada di ranking 123 dunia. Tim nasional Jepang adalah tim yang sangat berkualitas, kata Kluivert dikutip dari laman AFC. Saya menyadari bahwa mereka adalah tim sekelas Piala Dunia, baik secara individu maupun sebagai tim. Mereka benar-benar tim yang hebat, ujarnya. Lebih lanjut, pelatih asal Belanda itu ingin memperbaiki 2 hal yakni serangan dan bertahan menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua negara yang lolos memiliki keinginan kuat untuk melaju ke babak berikutnya dan sangat mampu, kata Kluivert. Kami akan menggunakan apa yang telah kami pelajari kali ini untuk memainkan permainan yang bagus melawan beberapa lawan yang sangat menarik, ujarnya. Ia menilai serangan di bagian penyelesaian akhir masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pertahanan juga akan ditingkatkan lebih baik. Hal pertama yang perlu kami tingkatkan adalah serangan kami, kata Kluivert. Saya pikir kami membutuhkan sedikit lebih banyak kekuatan dalam penyelesaian akhir. Babak playoff akan menjadi awal yang benar-benar baru. Jadi kami ingin melakukan peningkatan baru sebagai persiapan untuk itu. Pertahanan kami agak samar hari ini. Kami ingin bermain lebih baik sebagai tim di babak playoff, ujarnya. Meski kalah dari Jepang, timnas Indonesia dipastikan lolos ke putaran keempat karena finish di peringkat 4 grup C. Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat bersama Arab Saudi yang finish di posisi ketiga. Empat pemain timnas Indonesia bakal ramaikan gelaran Piala Presiden 2025 masih bisa bertambah lagi. Piala Presiden 2025 bakal diramaikan oleh para pemain timnas Indonesia dan partisipasi klub luar negeri. Turnamen pramusim terbesar di Indonesia bakal menghadirkan konsep yang berbeda. PSSI bakal mengundang klub-klub luar negeri yang diperkuat oleh pemain timnas Indonesia. Hal tersebut benar-benar dibuktikan oleh PSSI. Sebagai catatan, daftar pemain timnas Indonesia adalah yang masuk panggilan Patrick Kluivert pada laga lawan Cina dan Jepang di Juni 2025. Klub pertama yang telah mengumumkan bakal mengikuti turnamen tersebut adalah Port FC. Port FC adalah klub elit di kasta tertinggi Liga Thailand. Satu pemain timnas Indonesia memperkuat klub asal negeri Gajah Putih tersebut. Pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam. Sayang, Asnawi Mangkualam tidak masuk dalam 23 pemain skuad akhir untuk laga lawan Cina dan Jepang. Selain Port FC, ada Oxford United yang dipastikan ikut turnamen Piala Presiden. Klub milik Anindya Bakri dan Erick Thohir tersebut menyumbang 2 pemainnya ke timnas Indonesia. 2 pemain yang dimaksud adalah Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Keduanya adalah bintang utama di skuad timnas Indonesia saat ini. Ole Romeni jadi pahlawan kemenangan skuad Garuda saat lawan Cina, sementara satu tim terakhir adalah Persib Bandung.
Persib Bandung mengirim Beckham Putra ke skuad Garuda. Pemain 23 tahun tersebut sukses mencatatkan debutnya sebagai pemain pengganti saat menghadapi Cina, Kamis, 5 Juni 2025. Selain itu, masih ada beberapa pemain yang pernah memperkuat timnas Indonesia yang akan tampil di turnamen ini. Di kubu Persib Bandung ada Mark Klok, Adam Alis, hingga Sadil Ramdhani. Ketiganya sudah lama tidak mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Selain itu, ada tim Indonesia All-Star. Belum ada pengumuman resmi dari PSSI soal pemain yang akan memperkuat tim ini. Meski begitu, banyak pemain timnas Indonesia dari Liga 1 yang berpotensi memperkuat tim tersebut. Evan Dimas buka suara soal viral terlihat lebih kurus, ex-kapten timnas Indonesia belum mau kembali bermain sepak bola. Evan Dimas buka suara mengenai kabar viral akhir-akhir ini yang mengekspos kondisinya hingga warganet khawatir karena terlihat lebih kurus. Evan Dimas merespons pemberitaan viral dirinya yang terlihat lebih kurus akhir-akhir ini hingga membuat warganet khawatir. Ex-kapten timnas Indonesia itu mengaku baik-baik saja walau dinilai warganet terlihat semakin kurus dan tirus. Saat ini Evan Dimas tengah sibuk menjadi pelatih sebuah SSB di Tulungagung, Jawa Timur. Pemain berposisi gelandang itu belum akan melanjutkan karirnya sebagai pesepak bola. Evan Dimas sendiri baru dilepas Persik Kediri sejak Januari 2025 lalu dengan hanya mencatatkan 1 laga. Evan mengakui belum tertarik kembali menjadi pesepak bola. Ia tengah menikmati peran barunya sebagai pelatih anak-anak. Walau di sisi lain sebenarnya banyak klub Liga 1 yang juga masih menghubunginya. Ex-gelandang timnas Indonesia, Evan Dimas menebar kode akan jadi pelatih usai dilepas Persik Kediri pada 1 Januari 2025. Evan Dimas saat ini tercatat sebagai pelatih SSB Saraswati di bawah naungan Sanggar Saraswati Nusantara. SSB tersebut terletak di Dusun Majan, Desa Mojo Arum, Kecamatan Gondang, Tulungagung. Pemain asal Surabaya itu mengakui sudah mengantongi lisensi C yang pernah diambil atas prestasinya bersama timnas Indonesia. Kini ia ingin mengaplikasikan ilmunya ke anak-anak yang dilatihnya. Sudah punya lisensi C yang sama timnas itu, kata Evan. Ya sekarang mengaplikasikan ilmu yang pernah didapat untuk ngelatih di SSB ini, imbuhnya J.I.Z. soroti perbedaan standar sepak bola pemain timnas Indonesia dengan Jepang usai kalah dengan skor besar. Kapten timnas Indonesia J.I.Z. menyoroti perbedaan standar sepak bola yang dialami pemain timnas Indonesia dengan Jepang usai kalah. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan jawaban saat ditanya apakah timnya baru saja menghadapi tim terbaik Asia. Kualitas mereka luar biasa, kata Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu menilai Jepang berada di level atas. Kekalahan ini membuatnya menjadikan pembelajaran. Kedepannya, timnas Indonesia masih menghadapi putaran keempat yang menentukan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Sekarang, kami melihat level sebenarnya dari tim papan atas, negara papan atas, dan melihat bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan, kata Kluivert. Itu adalah momen pembelajaran yang besar, meskipun kami sangat kecewa dengan hasilnya. Sangat sulit bagi saya untuk menontonnya, tetapi saya yakin bagi orang Jepang merupakan suatu kesenangan melihat bagaimana negara mereka dapat bermain seperti ini, ujarnya. Sementara itu, J.I.Z. menyoroti perbedaan standar sepak bola yang dialami pemain dari kedua tim di level klub. Standar sepak bola yang dialami pemain timnas Indonesia tentunya berbeda dengan standar sepak bola yang dialami pemain Jepang. Kami memiliki pemain yang bermain di level yang berbeda, kata Itzes dikutip dari ESPN. Ada yang bermain di Liga 1 di Indonesia, ada yang bermain di Belanda, ada yang bermain seperti saya misalnya di Italia, semua orang bermain di tempat lain, ujarnya. J.I.Z. menilai timnas Indonesia belum mencapai level tinggi. Hari ini kami melihat kami belum sampai di sana saat kami bermain melawan pemain yang sangat bagus dan bermain di level tinggi, ujarnya.
Kami melihat ada perbedaan yang cukup besar di Asia, ujarnya. Namun, Jai Idzes percaya bahwa timnas Indonesia memiliki potensi untuk mencapai level tersebut. Tetapi, kami memiliki potensi nyata untuk mencapai level itu. Kami harus bekerja keras pada hal-hal tertentu dan kami akan melakukannya, kata Jai Idzes. Warganet Jepang, puji militansi supporter timnas Indonesia, doakan skuad Garuda susul Samurai Biru ke Piala Dunia 2026. Warganet Jepang ramai-ramai menyoroti aksi supporter timnas Indonesia saat kedua negara berduel di Suita Football City Stadium. Supporter timnas Indonesia tetap menunjukkan militansinya saat datang ke Osaka. Mereka juga menyiapkan koreo besar untuk laga ini. Koreo tersebut menggambarkan aura persahabatan Jepang dan Indonesia yang sama-sama memegang gelas besar penuh minuman. Dalam koreo besar juga menampilkan objek ikonik dari negeri Sakura, misal Torii, Tokyo Tower, dan Kastil Osaka. Totalitas supporter timnas Indonesia dapat pujian dari warganet Jepang. Warganet Jepang di X Twitter memuji supporter timnas Indonesia yang memperhatikan secara detail keunikan negerinya. Selain itu, mereka juga memuji poster-poster supporter timnas Indonesia, terutama yang ditulis dalam huruf kanji. Meski kalah 6 gol tanpa balas, supporter timnas Indonesia tetap menyanyi sampai pertandingan berakhir. Warganet negeri Sakura menganggap suara nyanyian mereka lebih keras dari nyanyian supporter tuan rumah. Sorak-sorai fans Indonesia lebih keras dibanding seluruh fans Jepang, tulis @naonao1992. Bahkan ada warganet yang kaget dengan banyaknya warga negara Indonesia yang mendukung langsung tim kesayangannya di Osaka. Mereka mendoakan timnas Indonesia sukses melaju ke Piala Dunia 2026. Saya terkejut melihat begitu banyak pendukung Indonesia. Saya bertanya-tanya apakah banyak dari mereka yang tinggal di Jepang. Sepertinya semua orang terbiasa bersorak. Semoga sukses untuk Indonesia di playoff, tulis @hachidaime. Pengakuan militansi supporter timnas Indonesia tidak hanya datang dari warganet, tetapi juga datang dari pemain Samurai Biru. Kapten timnas Jepang, Takefusa Kubo pun menilai bahwa supporter timnya bisa bersorak sekencang pendukung timnas Indonesia. Media besar di Jepang juga ikut memuji militansi supporter timnas Indonesia yang hadir di Osaka. Dua media besar yang dimaksud adalah Soccer King dan Football Zone. Para penggemar Indonesia tetap bersorak riuh hingga akhir pertandingan meski mereka bermain di luar kandang, tulis Soccer King JP di akun X resminya. Memberikan semangat kepada para pemain dari belakang gawang. Koreografi supporter Indonesia yang mengagumkan. Suara mereka sekeras suara penggemar Jepang. Tulis Football Zone di akun X resminya. Pundit Vietnam, nilai timnas Indonesia tak akan mampu bersaing dengan skuad Malaysia sekarang. Pundit Vietnam Quang Huy tak menyangka tim nasionalnya kalah telak dari Malaysia. Ia menilai skuad Malaysia saat ini sangat kuat, bahkan bisa membuat timnas Indonesia kesulitan. Timnas Malaysia diperkuat sejumlah pemain naturalisasi baru yang berasal dari Amerika Latin seperti Argentina dan Brasil hingga Spanyol. Ia menilai Malaysia sangat kuat dengan diperkuat sejumlah pemain baru di atas. Quang Huy menjelaskan bahwa Vietnam butuh tekanan akan tidak tertinggal jauh dengan Indonesia dan saat ini Malaysia. Bahkan, Quang Huy menilai timnas Indonesia tak mampu bersaing dengan skuad Malaysia sekarang ini. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Ujarnya, Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan bermain sepak bola yang sangat langsung dengan gaya Eropa. Lebih lanjut, fenomena pemain naturalisasi di sejumlah tim Asia Tenggara membuatnya bingung. Ia tak memungkiri ada rasa khawatir terkait latar belakang pemain yang tak jelas. Sejujurnya, FIFA mungkin tidak dapat membayangkan bahwa naturalisasi akan terjadi secara besar-besaran dan sekarang hanya generasi F3 dan F4 yang dapat dinaturalisasi, kata Quang Huy. Ada kasus-kasus di mana latar belakangnya tidak jelas, tetapi hanya mengklaim sebagai orang Malaysia saja sudah cukup. Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Bek timnas Indonesia Sandy Walsh kembali main untuk klub Jepang.
Sandy Walsh akhirnya pulih dari cedera dan kembali bermain untuk Yokohama F. Marinos. Hal ini tentu akan disambut dengan senyuman oleh pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Walsh tampil saat Marinos melawan Rainmir Aomori di ajang Piala Kaisar 2025, Rabu 11 Juni malam WIB. Sayangnya, mereka kalah dan dipastikan tersingkir. Di laga itu, Walsh mendapatkan peluang mencetak gol pada menit ke-32. Sayang, sundulannya membentur mistar gawang. Pada menit ke-35, Walsh melakukan pelanggaran dan dihukum tendangan penalti. Riku Hirosue mampu memanfaatkannya dengan menjebol gawang Marinos. Sebelumnya, Walsh harus absen bersama timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam minta FIFA tinjau ulang aturan naturalisasi usai negaranya dibantai Malaysia 04. Soha.vn meminta FIFA meninjau ulang aturan naturalisasi. Mereka kesal usai timnas Vietnam dihajar timnas Malaysia 04 pada kualifikasi Piala Asia 2027. Usai laga, media Vietnam ramai memberitakan soal pemain naturalisasi di tubuh timnas Malaysia. Mereka sampai mendesak FIFA untuk meninjau ulang aturan tersebut. FIFA perlu meninjau ulang undang-undang naturalisasi. Kalau tidak, hal ini akan merajalela seperti di Malaysia, tulis Soha dalam judul artikelnya. Kemudian, dalam artikel itu, pengamat sepak bola Vietnam Quang Huy meyakini FIFA tidak menduga negara seperti Malaysia dan timnas Indonesia akan menaturalisasi pemain begitu cepat dan massal. Ia menyebut situasi saat ini memprihatinkan. Apalagi, kata Quang Huy, taktik menaturalisasi pemain kian membabi buta seperti Malaysia. Sebab, sejumlah pemain tak punya darah keturunan seperti yang disyaratkan FIFA, yakni hingga generasi ketiga, kakek nenek, tapi bisa jadi warga negara setempat. Sejujurnya, FIFA mungkin tidak menyangka naturalisasi akan terjadi secara masif dan kini hanya generasi ketiga dan keempat yang bisa dinaturalisasi, kata Quang Huy. Ada kasus yang latar belakangnya tidak jelas, tetapi cukup dengan mengaku sebagai warga negara Malaysia saja. Situasi ini sangat memprihatinkan. Tandasnya, memang beberapa pemain Malaysia seperti Facundo Garces diragukan asal-usulnya. Apalagi ia lahir dan besar di Argentina serta tidak pernah sama sekali menetap atau bermain di negeri jiran. Jay Idzes optimistis timnas Indonesia bangkit usai dibikin babak belur oleh Jepang. Kapten timnas Indonesia Jay Idzes optimistis rekan-rekannya akan bangkit usai dibikin babak belur oleh timnas Jepang. Apalagi mereka akan menghadapi putaran 4 dalam waktu dekat. Kekalahan telak dari Jepang dikhawatirkan bakal mempengaruhi mental pemain timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi. Hanya saja, Idzes sebagai kapten sama sekali tidak risau. Pemain Venesia itu menjelaskan timnas Indonesia sebelumnya pernah dalam posisi seperti ini. Ketika itu mereka juga kalah telak dari Jepang di kandang, namun berhasil bangkit dengan meraih kemenangan melawan timnas Arab Saudi. Kami sudah pernah mengalami kemunduran, kekalahan sebelumnya. Di kandang, kami juga pernah kalah dari tim Asia, Jepang, kata Idzes, dan kami berhasil bangkit dengan sangat baik saat melawan Arab Saudi pada bulan November, saat kami harus menang dan kami menang dengan meyakinkan, terang pria berusia 25 tahun itu. Idzes menegaskan timnas Indonesia memiliki mental yang kuat dan yakin bakal bangkit dari keterpurukan. Namun menurutnya, yang terpenting saat ini adalah menyiapkan diri sebaik mungkin guna meraih hasil manis di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi saya tidak terlalu khawatir soal kemampuan kami untuk bangkit, karena saya tahu kami bisa melakukannya, tegas Idzes. Tapi yang paling penting adalah kami belajar dari apa yang terjadi hari ini, kemarin, dan membawa pelajaran itu ke babak berikutnya. Tambahnya, di babak keempat, timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 negara dalam perebutan 2 tiket langsung Piala Dunia 2026. Tim polesan Patrick Kluivert itu dikepung negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
khawatir dijahili negara Timur Tengah PSSI? Terus coba jadikan Indonesia sebagai tuan rumah kualifikasi raunde 4. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) kembali menegaskan tekadnya agar Indonesia mendapatkan hak menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun peluang dianggap kecil, PSSI merasa masih ada ruang bagi Indonesia untuk bersaing dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menjelaskan bahwa pengajuan resmi untuk menjadi tuan rumah sudah dilakukan sekitar 2 bulan lalu. Meningkatkan pengalaman bertanding skuad Garuda, sekaligus menunjukkan kesiapan Indonesia sebagai negara yang mampu menyelenggarakan pertandingan bergengsi tinggi. Kami sudah mengajukan, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, kami mengupayakan sebisa mungkin siapa tahu bisa dapat, walaupun peluangnya kecil, tapi siapa tahu bisa jadi tuan rumah. Ungkap Sumarji. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut menegaskan bahwa skuad Garuda tak perlu khawatir akan mendapat perlakuan tidak adil ketika bermain di Timur Tengah. Erick Thohir bahkan menyebut bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memberikan dukungan penuh untuk Timnas Indonesia agar senantiasa tampil percaya diri dimanapun bertanding. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga menyampaikan 3 poin penting, yaitu laporan resmi terhadap bidding tuan rumah telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet sebagai bagian dari upaya PSSI mengamankan hak tuan rumah. Bapak Presiden pesan, jangan minder. Kita bangsa besar, kita harus berani lawan semua. Dan tentu, kenapa uji coba di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon? Karena kita akan melawan tim Timur Tengah, ujar Erick Thohir. Kita juga izin, tadi saya melapor ke Bapak Presiden, ada Pak Mensenek, ada Pak Setkap untuk juga bidding sebagai tuan rumah. Siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat sebagai tuan rumah. Kita cobalah. Ini kesempatan. Lanjutnya, usaha PSSI ini sejalan dengan strategi jangka panjang peningkatan kapasitas penyelenggaraan pertandingan internasional di Indonesia. Update ranking FIFA Timnas Indonesia usai dibantai Jepang, turun namun masih untung. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak ketika bertamu ke kandang Jepang pada Selasa, 10 Mei 2025. Sebagai informasi, ini merupakan laga terakhir bagi kedua tim di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sejatinya membawa bekal positif sebelum melawan Jepang. Bekal tersebut yakni menang atas Cina pada 5 Juni lalu. Kemenangan ini juga memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Dilansir dari Footy Ranking, Timnas Indonesia berhak mendapat tambahan poin sebanyak 15,05 atas kemenangan dari Cina. Posisi skuad Garuda lalu melonjak tajam di ranking FIFA. Timnas Indonesia naik 7 peringkat dari 123 ke posisi 116 dunia dengan raihan 1.157,97 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan dari Jepang dengan skor telak 0-6. Kabar baiknya, Timnas Indonesia tak banyak kehilangan poin FIFA. Hal tersebut tak terlepas dari perbedaan jauh posisi kedua tim. Timnas Indonesia hanya kehilangan 3,42 poin saja. Kini, tim Merah Putih turun 2 peringkat ke posisi 118 dengan raihan 1.154,55 poin. Terlepas dari semuanya, Timnas Indonesia patut bersyukur karena masih naik 5 peringkat setelah menyelesaikan 2 laga FIFA Matchday bulan Juni 2025. Timnas Indonesia bakal tambah amunisi pemain naturalisasi untuk round 4, begini kata orang dalam PSSI. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, bicara soal pemain naturalisasi baru untuk bela Timnas Indonesia di round 4. Untuk berlaga di round 4, kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat dari kawasan Timur Tengah.
Ini tentu perlu adanya pemain keturunan baru untuk diproses naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Di round 4 ini akan terdiri dari 6 negara. 2 negara diantaranya akan menjadi tuan rumah. Dan dari 6 negara tersebut akan dibagi 2 yang terbagi masing-masing 3 tim. Nantinya, runner-up dari 2 negara tersebut akan melaju ke babak berikutnya berlaga melawan negara benua lain untuk merebut 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Sekjen PSSI Yunus Nusi masih enggan membicarakan soal baru. Menurutnya, itu ranah Ketum PSSI Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert. Urusan pemain baru yaitu urusannya Pak Ketua Umum dan pelatih, kata Yunus Nusi. Lebih lanjut, Yunus Nusi mengatakan bahwa saat ini fokusnya untuk menjalani laga pamungkas melawan Jepang. Baru setelah itu bicara soal pemain baru. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat memberi kode akan menambah amunisi pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad. Menurutnya, komposisi pemain lini depan dinilai masih kurang tajam dan belum ideal untuk level internasional. Sehingga banyak rumor pemain keturunan yang dikaitkan dengan timnas Indonesia seperti Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, hingga Laurin Ulrich. Menarik untuk dinantikan apakah PSSI akan menaturalisasi pemain keturunan dalam waktu dekat untuk menambah kedalaman skuad di round 4. Dan siapa yang akan dipilih dari banyaknya nama yang dirumorkan gabung timnas Indonesia. Lubang kelam Rafael Struijk, Elclemer terbuang dari Brisbane Roar dan kini tak terpakai di timnas Indonesia. Rafael Struijk terjebak dalam spiral yang terus mengarah ke bawah. Ia terbuang dari Brisbane Roar dan tersingkir dari line-up timnas Indonesia. Musim 2024-2025 berjalan menyedihkan bagi penyerang naturalisasi Rafael Struijk. Musim ini, pemain kelahiran 27 Maret 2003 itu memutuskan merantau untuk pertama kali dalam karirnya. Ia meninggalkan klub yang selama ini membesarkannya Ado Den Haag untuk hijrah ke klub Australia milik orang Indonesia. 1 musim bersama Brisbane Roar, Struijk berpamitan dengan statistik minimalis. Struijk hanya bermain 10 kali dengan total 239 menit dan mencetak 1 gol, hanya tampil sekali sejak Januari. Segera setelah A-League 2024-2025 berakhir, pihak Brisbane Roar menyatakan perginya sang striker rupawan. Semua orang di Brisbane Roar mengucapkan terima kasih kepada Rafael atas kontribusinya musim ini dan mendoakan kesuksesannya di masa mendatang. Tulis Brisbane Roar. Selama masa sulit di Brisbane, timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong masih mengandalkannya. Ia menggendong tim Garuda di ASEAN Cup 2024 dengan tampil 4 laga, yang membuat menitnya di Brisbane Roar tergerus karena turnamen digelar di tengah liga. Di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, ia bermain penuh 90 menit dalam 5 dari 6 laga awal semasa dilatih Shin. Saat terjadi pergantian pelatih ke Patrick Kluivert, Struijk tak lagi menjadi pemain andalan. Ia hanya tampil 45 menit pada laga debut Kluivert saat timnas Indonesia dibantai Australia dengan skor 5-1. Sejak saat itu, Struijk hanya dipanggil tanpa mendapatkan kesempatan, cuma duduk di bangku cadangan. Pada partai tersebut, Kluivert lebih memilih 2 pemain Liga 1 untuk mengapit Ole Romeni, yaitu Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Saat gelombang pergantian pemain ofensif pada babak kedua, pemain yang dimasukkan pun dari Liga 1, yaitu Beckham Putra dan Ramadan Sananta. Situasi tersebut tak pernah terjadi pada Elclemer di era Shin Tae-yong. Struijk tak punya fisikalitas seperti Romeni, juga tak punya bekal laga kompetitif seperti pemain Liga 1. Jika sudah begini, Struijk tampaknya harus memulai karir dari nol pada musim depan.